Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkondisi sinyal, bagian penguat diferensial dan instrumentasi atau differential instrumentation amplifier. Sebuah differential amplifier menguatkan perbedaan tegangan dua masukan. Kalau di op-amp tentu saja adalah masukan VA dan VB. Pada rangkaian kita harus memeriksa lebih jauh tegangan input yang telah didiferensikan terhadap ground. Tetapi op-amp juga dapat sebagai dasar dari penguat diferensial praktis. Gambar ini memperlihatkan rangkaian tersebut. Seperti sebelumnya, penguatan diatur dengan menggunakan resistor, tentu saja resistor A dan RF. Rangkaian ini akan menguatkan perbedaan tegangan yang mana perbedaan antara dua level tegangan VA dan VB. Ketika keduanya bukan ground, di masing-masing VA dan VB itu memiliki nilai, bukan dihubungkan ke ground. Output dari amplifier, Vout, adalah sebuah level tegangan tunggal yang direferensikan terhadap ground. Artinya, Vout ini akan diukur terhadap titik ground. Ini biasanya disebut juga sebagai single-ended voltage. Jadi tegangan yang direferensikan terhadap ground. Jika RA sama dengan RB dan RF sama dengan RG, ini yang umum, maka persamaan Vout-nya adalah RF per RA dikalikan VB dikurangi VA, karena memang ini adalah differential amplifier atau penguat beda. Dengan menyusun ulang persamaan tersebut, maka kita dapatkan Vout per VB dikurangi VA sama dengan RF dibagi RA. Kita tahu bahwasanya perbandingan antara output dan input, atau di sini adalah VB per VA, itu adalah merupakan gain. Maka kita bisa menuliskan AV sama dengan RF per RA, di mana AV adalah penguatan tentu saja penguatan dari differential amplifier. RF, ini nilai dari RF sama dengan RG. Kemudian RA adalah nilai dari input. Dengan catatan tadi di mana RA sama dengan RB. Seperti pada dasar op-amp, polaritas dari keluaran Vout akan positif ketika input VB lebih positif daripada VA. Ini Vout. Jika VB lebih besar atau dia lebih positif daripada VA. Pemilihan RA, ini saya kasih tanda di sini, pemilihan RA dan RB ini berdasarkan kompromi. Jika keduanya terlalu tinggi, katakanlah di atas 100 kilo ohm, maka arus terlalu kecil, yang mana asumsi dasar op-amp kita tidak dapat tercapai lagi. Contoh, sebagai asumsi seluruh arus pada RA melalui RF. Di sisi lain, jika resistansinya terlalu rendah, kurang dari 10 kali resistansi sumber, maka sejumlah nilai atenuasi pelemahan terjadi bahkan sebelum sinyal sampai ke op-amp. Jadi RA dan RB itu nilainya memang harus ditentukan. Tidak terlalu tinggi, tadi katakanlah tidak di atas 100 kilo ohm, maka arusnya akan terlalu kecil, atau
eh, kurang dari 10 kali resistansi sumber, maka akan terjadi atenuasi. Kita lihat contoh soal differential amplifier berikut. Pada soal kita bisa lihat bahwasanya rangkaian diferensial memiliki input VA dan VB. Keduanya adalah DC, VA-nya adalah 1 volt, kemudian VB-nya adalah 1,02 volt. Ditanyakan berapakah Vout-nya. Kita tulis yang kita ketahui dulu dari soal tersebut. VA adalah 1 volt, kemudian VB-nya adalah 1,02 volt. Kemudian ada RF. RF di sini sama saja RG. RF-nya adalah 100 kilo, RG-nya adalah 100 kilo. Jadi RF sama dengan RG. Nilainya adalah 100 kilo ohm. Kemudian RA di sini tertulis pada skematik R2 itu adalah nilainya 1 kilo, sama juga dengan yang RB. Jadi RA sama dengan RB adalah 1 kilo ohm. Persamaan dari differential amplifier untuk mencari tegangan outnya adalah RF per RA VB dikurangi VA. RF-nya adalah 100 kilo, RA-nya adalah 1 kilo ohm, kemudian VB-nya adalah 1,02 volt, kemudian VA-nya adalah 1 volt. Sehingga 100 dibagi 1 adalah 100, dikalikan 1,02 dikurangi 1 adalah 0,02. Hasilnya adalah 2 volt. Ini sesuai dengan hasil jika disimulasikan 2 volt. Jadi pada prinsipnya differential amplifier akan menguatkan selisih antara kedua input VB dan juga VA. Penguatannya seberapa besar tergantung dari rasio antara RF dengan resistansi inputnya. Ini adalah contoh soal lain tentang penguat diferensial. Jadi sebuah penguat diferensial digunakan untuk menguatkan tegangan beda antara dua sensor temperatur. Sensor ini memiliki resistansi internal 5 kilo ohm dan tegangan beda maksimum antara sensor tersebut akan berada di angka 2 volt. Rancanglah rangkaian differential amplifier yang memiliki keluaran 12 volt ketika ada tegangan beda pada input sebesar 2 volt. Yang pertama kita cari dulu penguatannya. AV sama dengan Vout dibagi Vin. Vout-nya adalah 12 volt, Vin-nya adalah 2 volt. Ini adalah tegangan beda, maka hasilnya adalah 6 volt. Dengan persyaratan RA sama dengan RB dan RF sama dengan RG, ini yang umum, maka kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya dengan catatan bahwasanya impedansi sensor adalah 5 kilo ohm. Kita menginginkan bahwasanya input resistansi dari amplifier harus setidaknya lebih besar 10 kali daripada 5 kilo ohm, sehingga kita bisa menuliskan RA sama dengan 10 dikalikan 5 kilo ohm, hasilnya adalah 50 kilo ohm. Kemudian dengan menggunakan rumus penguatan AV sama dengan RF per RA, maka kita bisa mengetahui nilai RF. Jadi RF per RA sama dengan 6, kemudian RF sama dengan RA dikalikan 6, RA-nya kita tahu adalah 50 kilo ohm, dikalikan 6, hasilnya adalah 300 kilo ohm.
Sampai tahap ini kita sudah mengetahui nilai RA, ya ini adalah 50 kilo ohm. Kemudian RB juga 50 kilo ohm karena RA sama dengan RB. RF kita tahu adalah 300 kilo ohm dan RG juga 300 kilo ohm. Dengan demikian kita memiliki seluruh parameter differential amplifier yang utuh. Kemudian kita bisa merancang rangkaiannya. Ini simbol op amp, ini input inverting, ini input non inverting, ini outputnya. Sini ada sensor 1, ini ada sensor temperatur 2. Tentu saja sensor ini dihubungkan dengan ground. Masing-masing sensor memiliki resistansi internal 5 kilo ohm. Ya, ini ada 5 kilo ohm, ini 5 kilo ohm. Kemudian masing-masing dihubungkan ke resistor input. Sensor 1 terhubung dengan RA, sensor 2 terhubung dengan RB. RA dan RB nilainya 50 kilo ohm. Ini juga 50 kilo ohm. Kemudian RF, resistor feedback, akan berada antara RA dengan titik Vout. Di sini ada RF, nilainya 300 ohm. Kemudian ada resistor ground dari input setelah RB ke ground sebesar 300 kilo ohm. Ini juga kilo ohm. Dan di bagian sini adalah Vout-nya. Nah, ini adalah rancangan rangkaian differential amplifier yang memenuhi persyaratan di soal tadi. Terkadang informasi ditransmisikan sebagai input diferensial, yang artinya sinyal-sinyal tegangan aktual adalah selisih antara dua jalur di mana keduanya bukan ground. Sinyal yang demikian dapat dikonversikan ke tegangan reguler dengan referensi ground menggunakan differential amplifier. Keuntungan dari sistem ini adalah dapat mereduksi noise elektrik. Sinyal noise cenderung berpasangan pada kedua input atau jalur VA dan VB. Sebagai contoh, noise tegangan positif ada spike. Noise tegangan positif ada spike akan menyebabkan spike positif pada kedua kabel atau saluran, yang mana dapat dieliminasi oleh differential amplifier. Karena kita tahu differential amplifier hanya menguatkan tegangan selisih saja. Ini sering disebut sebagai common mode rejection. Common mode rejection. Kemudian rasio dari sinyal yang dikuatkan dan noise yang dikuatkan ini disebut sebagai CM CMRR atau common mode rejection ratio. Ini adalah rasio sinyal yang dikuatkan dan noise yang dikuatkan, karena pada dasarnya ketika kita menggunakan op amp, maka kita tidak hanya menguatkan
sinyal informasi saja, tetapi ya, noise itu juga ikut terangkat. Kemudian penguatan diferensial itu ditemukan secara matis dengan persamaan AV diferensial itu adalah sama dengan RF per RA. Sedangkan AV common atau AV yang sama, bukan AV diferensial, ini ditemukan dengan menginjeksikan sinyal yang sama pada kedua input. Kita memberi masukan sinyal pada input, kemudian mengukur outputnya. AV common dapat dituliskan V out dibagi V in. Jadi CMRR, common mode rejection ratio, itu adalah AV diff, penguatan diferensial dibagi AV common. Sebuah penguat instrumentasi adalah differential amplifier yang inputnya disangga. Kalau pada rangkaian kita bisa lihat inputnya ada VA, ada VB. Sebelum masuk ke differential amplifier, inputnya diberikan buffer. Bentuknya adalah voltage follower. Amplifier instrumentasi ini adalah amplifier yang memiliki CMRR yang sangat baik. Jadi ini memiliki CMRR yang sangat baik. Voltage follower pada bagian input melakukan 3 fungsi yang diinginkan. Yang pertama adalah meningkatkan resistansi input sehingga sumber seperti sensor itu tidak terbebani. Tidak ada efek pembebanan. Yang kedua adalah membuat kedua resistansi input sebanding atau equal. Kedua resistansi input sebanding. Yang ketiga adalah mengisolasi resistor gain. Seperti kita ketahui bahwasanya pada op-amp penguatannya itu tergantung dari RF, kemudian resistor input, dan resistor seperti RB, RA, dan lainnya. Dengan menambahkan buffer pada bagian input, maka kita dapat mengisolasi resistor gain dari sumber sinyal. Nah, yang bagian ini, atau yang bagian ketiga ini, memiliki artian bahwa penguat instrumentasi dapat dirancang memiliki gain tertentu. Contoh yang real yaitu pada komponen instrumentation amplifier buatan Burr Brown dengan seri PGA 04 dan PGA 205. Instrumentation amplifier ini memiliki judul Programmable Gain Instrumentation Amplifier. Artinya adalah instrumentasi amplifier penguat instrumentasi yang dapat diprogram. Karena kita dapat memilih gainnya sesuai yang kita inginkan. Pada gambar rangkaian, gain itu dapat dipilih dari konfigurasi
A1 dan A0. Ini ada gain selector. Misalkan saja pada PG05 jika kita menginginkan gainnya 8, maka A1 diberikan logika 1, A0 diberikan logika 1. Jenis amplifier ini sangat berguna ketika diaplikasikan pada sinyal yang memiliki level-level berbeda tetapi harus didigitalkan dengan ADC yang sama. Sehingga kita perlu menguatkan dengan gain yang berbeda-beda. Nah, ini adalah penjelasan tentang differential amplifier dan instrumentation amplifier. Mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.